Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Weliani, NIM dengan NIM 855759692. Hari ini saya akan mempresentasikan KB1 modul 8, yaitu definisi. Yang KB1 definisi, penyebab, dan jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama kita bahas adalah definisi kesulitan belajar. Istilah umum yang sering digunakan oleh para ahli pendidikan adalah learning disabilities atau kesulitan belajar. Oleh karena itu, sifat kelainan yang spesifik kelompok anak yang mengalami kesulitan belajar ini disebut specific learning disabilities atau kesulitan belajar khusus. Istilah yang digunakan para medis adalah brain injury, minimal brain dysfunctional, di mana secara medis anak-anak berkesulitan belajar mengalami penyimpangan dan perkembangan otaknya diakibatkan oleh adanya masalah saat persalinan atau memang sejak dalam kandungan mengalami penyimpangan. Istilah yang digunakan para ahli bahasa adalah language disorder, karena anak-anak berkesulitan belajar mengalami gangguan bahasa. Yang B, kita akan membahas tentang klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini diklasifikasikan secara garis besar, yaitu yang pertama adalah kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disability, mencangkup gangguan perhatian, ingatan, motorik, persepsi, berbahasa, dan berpikir. Yang kedua, kesulitan belajar akademik atau academic learning disability, mencakup kesulitan belajar membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Penyebab dari kesulitan belajar ini ditemukan oleh Ross pada tahun 1976, Single dan Gold pada tahun 1982, serta Painting pada tahun 1983, bahwa kesulitan belajar khusus disebabkan oleh disfungsi sistem saraf yang disebabkan oleh yang pertama adalah cedera otak pada masa perkembangan otak. Yang kedua, ketidakseimbangan zat-zat kimiawi di dalam otak. Yang ketiga, gangguan perkembangan saraf, dan keempat, kelambatan proses perkembangan individu. Menurut Halahan dan Kaufman mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu pertama adalah faktor organis atau biologis. Banyak ahli yang meyakini bahwa timbulnya kesulitan belajar yang khusus ini pada anak disebabkan oleh adanya disfungsi di sistem saraf pusat. Yang kedua adalah faktor genetis. Ditemukan bahwa pada anak-anak kembar identik, kembar atau kembar siam, banyak yang mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, seperti guru-guru yang tidak mempersiapkan program pengajaran yang dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang. Hasil penelitian diagnosis, ada 4 faktor yang dapat memperberat gangguan dalam belajar, yaitu pertama adalah kondisi fisik, meliputi gangguan mental atau gangguan visual, gangguan pendengaran, atau gangguan keseimbangan dan orientasi ruang, body image yang rendah, hiperaktif, serta kurang gizi. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor keluarga, masyarakat, sekolah yang kurang menguntungkan bagi si anak akan menghambat perkembangan sosial, psikologis, dan pencapaian prestasi akademik. Yang C, faktor motivasi dan afeksi. Anak yang selalu gagal pada suatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran cenderung menjadi tidak percaya diri, mengabaikan tugas, dan rendah diri. Sikap ini akan mengurangi motivasi belajar dan muncul perasaan-perasaan negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sekolah. Yang terakhir atau kondisi psikologis, itu gangguan perhatian,
persepsi visual, persepsi pendengaran, persepsi motorik, ketidakmampuan berpikir, mengakibatkan gangguan psikologis seperti frustasi, kurang percaya diri, drop out, dan kurang motivasi untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.